anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Agus Johari selaku Kepala SMP Negeri 1 Arengka, yang kami hormati Ibu Nurse Fatia Rizky selaku pemateri pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Aida, Ibu Devara, Anila Miransyah, kemudian rekan-rekan perawat yang kami banggakan, serta peserta penyuluhan adik-adik yang berbahagia. Nah, perkenalkan, nama saya Rinja Wandari selaku moderator pada penyuluhan pada pagi hari ini. Jadi kami dari Puskesmas Arengka ingin melakukan penyuluhan kepada adik-adik semua yang bertemakan narkoba. Nah, sebelum itu kita cek semangat dulu. Nanti kalau kakak bilang remaja sehat, adik-adik bilang remaja bebas narkoba. Ya, kita tes ya. Remaja sehat, remaja bebas narkoba. Oke, tepuk tangan semua. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita persilakan kepada Bapak Aziz Johari untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, baik Ananda semua, bagaimana kabar Ananda pada pagi ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Nah, jadi hari ini sekolah kita ada kedatangan tamu dari kakak-kakak Puskesmas Arengka setempat, dan juga nanti ada penyuluhan juga dari Ibu Devara selaku perwakilan dari kepolisian setempat. Nah, nanti Ananda semua mohon untuk disimak dan perlu Ananda untuk mencatat di kertas kecil apa aja hal-hal penting nanti yang akan diberikan pendidikannya. Kalau nggak salah tentang bahaya narkoba ya. Nanti Ananda semua tolong dipahami secara baik-baik. Ini bekal Ananda untuk selamat tamat dari sini mungkin ya. Oke, kalau begitu tanpa memperpanjang waktu juga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan ini saya buka. Oke, baik, tanpa memperpanjang waktu ya, saya persilakan kepada adik-adik dan ibu untuk memberikan pendidikan kepada Ananda kami semua. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak atas kata sambutan dan pembukaan secara resmi penyuluhan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum memasuki acara inti, kakak mau ingatkan dulu kepada adik-adik bahwa nanti akan ada sesi kuis. Jadi adik-adik silakan dengarkan dan catat poin-poin penting yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Kak Fatia, Pak Nurse Fatia, dan kami juga berkolaborasi dengan pihak polisi, yaitu di sini ada Kak Deva. Oke, kita cek semangat lagi ya. Remaja sehat, remaja bebas narkoba. Oke, kepada Kak Fatia kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Nurse Fatia Rizky Aldi. Adik-adik bisa panggil saya dengan Kak Fatia saja. Nah, di sini kakak akan menyampaikan beberapa materi mengenai narkoba. Untuk rekan-rekan mungkin bisa dibagikan slide-nya. Oke, Ananda dibaca semua ya. Itu dibagikan kakak-kakaknya. Baik, yang sudah dibagikan ini adalah materi yang akan kakak bawakan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kakak mulai untuk menyampaikan materi, kakak mau nanya dulu nih ke adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu narkoba? Pada yang tahu bisa ya. Perkenalkan, saya Deni Kosika dari kelas 91 Kak. Jadi narkoba itu menurut saya adalah obat-obatan terlarang yang sangat bahaya dan membuat kecanduan Kak bagi penggunanya. Nah, baik, benar ya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban dari Deni tadi? Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Karsa dari kelas 92. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikoterapika, dan obat terlarang yang bisa menyebabkan masalah kesehatan, Pak. Baik, benar ya jawaban dari adik-adik tadi bahwa narkoba itu adalah narkotika dan zat adiktif lainnya yang dapat mengganggu kesehatan kita. Nah, di sini ada beberapa jenis narkotika yang ada di sekitar kita, yaitu ada ganja, sabu, ekstasi, marijuana, ada alprazolam, ada tirek, tembakau gorila, dan mushroom. Jadi jika adik-adik melihat beberapa dari jenis ini, mungkin adik-adik bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang terdekat seperti kepolisian dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas dampak negatif dari narkoba. Nah, adik-adik untuk penggunaan narkoba ini pastinya tidak ada dampak positifnya ya. Pastinya banyak dampak negatif lainnya. Yang pertama itu akan merusak organ tubuh manusia. Nah, karena narkoba ini adalah zat adiktif buruk, maka akan merusak organ-organ tubuh kita. Selanjutnya itu ada dampak negatif dari narkoba itu adalah perubahan sikap dan mental
yaitu para pengguna narkoba ini biasanya akan menjadi gelisah, terus untuk motivasi belajarnya itu sangat lemah. Terus dia pengguna narkoba ini akan bersifat menjadi lebih antisosial. Nah, selanjutnya karena lemahnya motivasi belajar tadi, tentu akan merusak masa depan ya, dan cita-cita yang sudah kita susun. Adik-adik mau nggak masa depannya itu menjadi suram dan cita-citanya tidak tercapai? Tidak. Ya. Nah, selanjutnya itu dampak negatifnya yaitu berpotensi terjerumus ke dalam tindak kriminal. Nah, narkoba ini kan merupakan barang langka dan juga mahal. Jika seseorang sudah terjerumus menggunakan narkoba, maka dia akan menjadi kecanduan dan akan selalu berusaha untuk mendapatkan narkoba ini lagi dan lagi. Nah, karena dia memiliki keterbatasan keuangan, jadi dia akan melakukan cara apapun untuk mendapatkan narkoba, seperti misalnya mencuri, merampok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu dampak negatifnya itu bisa dipidana penjara hingga divonis mati. Nah, untuk pidana penjara ini biasanya akan dilakukan bagi orang-orang yang terikat pada sindikat peredaran narkoba. Dan dampak negatif yang terakhir yaitu kematian akibat overdosis, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, apalagi yang kita gunakan ini adalah narkoba ya. Nah, selanjutnya sebelum kakak lanjutkan ke materi berikutnya, ya, kakak mau lagi semangat nih adik-adik. Remaja sehat, Remaja bebas narkoba. baik, berarti adik-adik masih semangat ya. Selanjutnya kakak akan tunjukkan ada dua foto perbandingan orang yang setelah menggunakan sabu. Jadi sebelum dia menggunakan sabu masih lumayan ganteng kan, setelah dia menggunakan sabu maka mukanya menjadi seperti ini. Adik-adik mau nggak mukanya jadi kayak gini berubah? Tidak. Nah, selanjutnya ini ada kakak-kakak juga, ibu-ibu lebih tepatnya. Nih, dia cantik sebelum menggunakan narkoba dan setelah menggunakan narkoba dia menjadi seperti ini. Jadi lebih baik kita menghindari penggunaan narkoba ini. Nah, selanjutnya kakak punya tips nih biar kita bebas dari narkoba. Nah, yang pertama kita itu harus selektif dalam pergaulan. Kita harus memilih teman-teman yang mengarah ke arah yang lebih positif dan melakukan hal-hal yang positif. Nah, yang kedua itu kita hindari keluyuran malam, karena biasanya tindakan kriminal itu lebih banyak terjadi di malam hari. Selanjutnya kita harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, karena pada dasarnya orang tua itu lebih tahu kebaikan yang akan dilakukan untuk anak-anaknya. Selanjutnya kita harus fokus pada hal-hal yang positif, yaitu misalnya kita mengembangkan, misalnya seperti adik Denny tadi, misalnya dia ada hobi menyanyi, nah maka dikembangkan, atau mengaji bisa diikutkan ke organisasi yang agar bakatnya menjadi berkembang. Selanjutnya jangan takut kehilangan teman. Misalnya ada teman adik-adik nih yang ngajak, ayo dong cobain narkoba, kalau nggak cobain nggak gaul nih gitu kan. Lebih baik kita kehilangan teman kita daripada kita kehilangan masa depan kita. Nah, selanjutnya kita selesaikan masalah yang ada. Nah, biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba itu dia menjadikan narkoba itu sebagai pelarian dari masalahnya. Jadi daripada kita menjadikan narkoba sebagai pelarian kita, lebih baik kita selesaikan masalah kita pada saat itu juga. Selanjutnya kita bentengi diri kita dengan agama, kita mengikuti perintah yang ada di agama kita masing-masing dan menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya kita ingat pada masa depan nih, adik-adik semuanya pasti punya cita-cita kan ya? Nah, jadi kita harus menyusun strategi agar cita-cita yang sudah kita susun ini agar tercapai. Nah, yang selanjutnya itu jangan pernah mencoba, sekecil apapun adik-adik jangan pernah mencoba yang namanya narkoba. Dan yang terakhir itu nikmati kebersamaan bersama keluarganya, karena pengawasan keluarga itu dapat membantu kita untuk tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, sekian dari kakak, apakah masih adik-adik ada yang ingin bertanya? Ya. Perkenalkan kak, nama saya Dina dari kelas 9. Tadi kan kak, kalau kita pernah nih mengonsumsi narkoba, itu kan bisa menyebabkan kita kecanduan. Misalnya nih kak, dia udah pernah konsumsi sekali, itu bagaimana caranya supaya dia tuh nggak kecanduan gitu kak? Baik, bagus sekali pertanyaan dari adik Dina tadi ya. Bagaimana jika kita sudah pernah mengonsumsi narkoba, bagaimana cara menyembuhkannya seperti itu kan? Baik, kepada adik-adik yang lain ada yang bisa membantu menjawabnya? Baik, di sini kakak jawab saja ya. Ini jika kita sudah pernah sekali itu mencoba dari narkoba, atau misalnya masih baru-baru tahap mencoba, dan misalnya ada orang yang nyoba nih terus dia tobat gitu kan. Nah, itu kita ada namanya pusat rehabilitasi narkoba. Nah, di situ nanti akan ada penyembuhan dan ada terapi-terapi khusus untuk bagi yang sudah pernah mencoba narkoba itu. Jadi insya Allah akan menjadi sehat secara perlahan-lahan. Apakah masih ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, kepada kakak-kakak nanti nama adik-adik yang bertanya tadi yang menjawab saya kembalikan kepada moderator. Oke, luar biasa sekali ya tadi penyampaian materi dari Nurse Fatia. Bisa tepuk tangan semua? Oke, masih semangat kan? Masih. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke penyampaian materi tentang undang-undang, peraturan, dan mungkin kasus-kasus tentang narkoba di Indonesia. Kepada Ibu Deva kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi adik-adik dari pihak Puskesmas. Nah, perkenalkan nama saya Deva Anila Miransyah. Adik-adik sekalian bisa panggil saya kakak ataupun ibu.
Nah, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dari pemateri sebelumnya dan juga yang akan diketahui tadi, narkoba itu adalah satu zat yang berbahaya, di mana dia bisa membahayakan kesehatan, dia bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan juga bisa menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Nah, untuk sekitar 2,2% dari penduduk Indonesia itu sudah pernah terkontaminasi narkoba, baik dia kecanduan, rutin mengkonsumsi ataupun hanya pernah mencoba sekali saja. Nah, untuk dari kalangan pekerja itu sekitar 1,5 juta orang sudah pernah mengkonsumsi narkoba, dan untuk dari kalangan pelajar dan juga mahasiswa itu sebanyak 2,2 hampir 2,3 juta. Makanya di sini kegiatan penyuluhan kesehatan ini bagus sekali karena dari kalangan pelajar dan juga dari kalangan mahasiswa itu lebih tinggi daripada dari kalangan karyawan. Nah, kalangan karyawan itu sudah menghasilkan uang. Nah, kalau untuk pelajar dan mahasiswa kan belum. Nah, maka narkoba ini karena dia bukan barang yang murah, dia barang yang mahal, dia juga bisa mengakibatkan kerugian material, di mana untuk tiap tahunnya itu sekitar 84,7 triliun kerugian yang disebabkan oleh narkoba. Nah, untuk korban meninggal, setiap harinya sebanyak 37 sampai 40 orang itu meninggal karena narkoba. Nah, untuk pengguna narkoba di Indonesia itu 4 juta orang dia sebagai pengguna narkoba yang aktif, kemudian 1,6 jutanya pernah mencoba, dan 1,4 juta orang mereka pernah mengkonsumsi dan rutin. Kemudian untuk yang kecanduan berada di angka 943.000 orang. Untuk dampak negatif pemakaian narkoba udah dijelaskan dengan dari pemateri sebelumnya, seperti organ tubuh menjadi sakit dan rusak, kemudian perubahan sikap dan mental, di mana itu bisa mengarah ke gangguan jiwa, gangguan kesehatan. Kemudian ada masa depan suram, karena kalau sudah pernah tercatat terpidana karena narkoba, itu kan akan merusak di masa depan adik-adik sekalian, akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudian juga pidana penjara hingga vonis mati bagi yang terkait dari peredaran narkoba, kemudian berpotensi terjerumus tindak kriminal dan kematian akibat overdosis. Nah, untuk jenis-jenis narkotika itu ada ganja. Ganja ini dia bentuknya seperti daun, kemudian ada sabu, dia seperti bubuk garam. Kemudian ada ekstasi, dia bentuknya seperti pil, di mana biasanya di pilnya tersebut ada gambar-gambar yang menarik. Kemudian ada Ricola, ini tablet. Kemudian ada alprazolam, terus green hex, tembakau gorila, dan juga mushroom. Mushroom ini jamur, di mana ada beberapa jamur yang bisa menyebabkan kita kehilangan kendali atas pikiran dan sebagainya. Nah, untuk 10 provinsi pengguna narkotika terbanyak itu ada yang pertama DKI Jakarta, kemudian yang kedua Yogyakarta, dan ketiga Kalimantan Utara. Untuk selebihnya alhamdulillahnya Riau tidak termasuk ke 10 provinsi terbanyak. Nah, untuk sanksi pidana itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana pasal 114 yang bunyinya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, kemudian menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan narkotika golongan 1 itu bisa dipidana dengan pidana seumur hidup atau paling singkatnya 5 tahun dan paling lamanya 20 tahun. Dan denda paling sedikitnya itu 1 miliar rupiah dan denda paling besarnya itu 10 miliar rupiah. Nah, baik, di sini kami ada gerakan Yuk Laporkan, di mana kalau misalnya adik-adik sekalian melihat ada kerabat, tetangga, ataupun orang yang mengkonsumsi narkoba, itu bisa segera laporkan ke pihak kepolisian, bisa, ke BNN bisa, puskesmas juga bisa, juga ke rumah sakit. Nah, baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih ya kepada Kak Devara atau Ibu Devara yang memberikan materi yang sangat luar biasa, sehingga kita tahu kalau kita mengkonsumsi narkoba nanti hukumannya seperti apa, dan jika kita melihat orang yang mengkonsumsi narkoba itu akan dilaporkan kepada siapa. Nah, ini kita sudah masuk di akhir acara. Tadi kita telah berjanji akan melaksanakan kuis, tapi untuk waktunya sudah keterbatasan waktu ya Kak, nggak cukup. Ya, karena nanti ibu-ibu sini juga ada penyuluhan, jadi untuk hadiahnya akan kakak berikan kepada adik-adik yang sudah bertanya dan menjawab dalam sesi diskusi tadi. Oke, kami pamit Ibu dan Bapak dan adik-adik semua yang telah berpartisipasi aktif dalam penyuluhan kita kali ini. Saya selaku moderator, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ayo, terima kasih.